Halo, jumpa lagi dengan Pak Yo dalam channel ngobrol tentang fisika bersama Pak Yo tentunya. Untuk video kali ini, Pak Yo akan mengupas tuntas tentang gerak, yaitu gerak melingkar. Pada video-video sebelumnya, Pak Yo sudah kupas tuntas terkait dengan gerak lurus, entah itu gerak lurus beraturan maupun gerak lurus berubah beraturan. Begitu juga dengan gerak parabola, atau sering disebut dengan gerak peluru atau gerak perpaduan. Nah, sekarang kita akan bahas, ya, Pak Yo akan mencoba membantu teman-teman dalam membahas gerak melingkar. Apa sih itu gerak melingkar? Bedanya apa dengan gerak lurus dan gerak parabola? Sebenarnya teman-teman juga tahu, dari istilahnya saja sudah berbeda. Jadi tetap jangan kemana-mana, tonton terus video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Semoga video ini nanti dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, langsung kita menuju ke lokasi. Dari istilahnya saja sudah terlihat gerak melingkar. Ada istilah lingkar atau circular motion, ya, gerak melingkar. Nah, ini berarti apa? Gerak suatu benda yang lintasannya pasti berbentuk lingkaran. Tapi hati-hati ya, tidak selalu lintasannya berbentuk lingkaran penuh, ya. Lingkaran busur itu juga bagian dari lingkarannya. Jadi kalau kita melewati polusi tidur, itu sebenarnya kita melakukan gerak melingkar, ya, walaupun lingkarannya tidak penuh, hanya sekian derajat saja, tapi itu tetap mengalami gerak melingkar. Oke, baik lagi Pak Yo akan review terkait dengan gerak lurus, gerak parabola, dan juga gerak melingkar ini. Nanti bedanya apa? Nanti teman-teman akan lebih mudah dalam memahami bahasan ini. Oke, Pak Yo gambarkan dulu yang terkait dengan gerak lurus, gerak parabola. Sekali lagi, kalau gerak lurus yang untuk searah subuh X disebut dengan gerak horizontal, ya kan? Ini bisa GLBB juga bisa, GLB pun juga bisa. Dan gerak yang searah vertikal, searah sumbu Y, itu selalu pasti GLBB. Ya, sekali lagi kalau untuk horizontal bisa GLB, gerak lurus beraturan, dan juga bisa gerak lurus berubah beraturan, tapi yang mendatar. Sedangkan ini yang parabola, ya. Ini dua hal ini sudah Pak Yo bahas dalam video-video sebelumnya. Yaitu kalau di gerak parabola itu terkait dengan bicara horizontal dan bicara vertikal. Karena ini sering disebut dengan gerak perpaduan. Ya, jadi perpaduan antara gerak lurus berubah beraturan khusus yang vertikal dengan gerak lurus beraturan. Nah, sedangkan topik bahasan yang sekarang adalah apa? Yaitu lingkaran. Berarti lintasannya berbentuk lingkaran, tapi sekali lagi tidak serta-merta harus lingkaran penuh, ya. Oke, misalnya lintasannya berbentuk lingkaran, ini anggap lingkaran saja, ini sebagai pusatnya. Tentu kalau lingkaran itu berarti ada pusatnya. Nah, kalau di melingkar seperti ini, gerak melingkar, mau kita bicara, berarti bicara sudut juga kan, berarti bicara muter. Nah, di sini melingkar, nah, ya kan, berarti ada yang menuju ke pusat juga. Nah, disinilah perbedaannya. Jadi kayak gambar orang tersenyum, ya. Ya, memang karena gerak melingkar ini membuat kita tersenyum. Kenapa? Karena sebenarnya hanya berubah perbedaan simbol dari rumus-rumus atau formulasi dari gerak-gerak yang sebelumnya, gerak lurus, ya. Nah, sekarang Pak Yo akan bantu untuk membedah analoginya, analogi terkait dengan gerak lurus dan juga gerak melingkar. Tadi kan Pak Yo sudah menyebut bahwa hanya ada beberapa simbol yang berubah, dan tentu saja di gerak melingkar ada tambahan-tambahan besaran, tapi mirip kok. Jadi teman-teman nggak perlu bingung, nggak perlu jadi takut, ya. Tetap
Pak Yu tulis dulu ya. Nah, ini gerak lurus, ini yang gerak melingkar. Kita lihat dulu dari lintasannya, sudah berbeda ya. Ini mendatar, ini vertikal, kalau ini lingkaran. Oke ya. Nah, terus sekarang terkait dengan besarannya. Dikenal kalau di gerak lurus istilah untuk mencari jarak tempuh perpindahan itu X atau Y, ya kan? Ya kan? Ada X, Y. Tapi kalau di dalam jarak tempuh di dalam gerak melingkar itu namanya, karena terkait dengan lingkar itu berarti membentuk sudut, makanya disebut dengan perpindahan sudut ya, atau jarak sudut. Simbolnya bukan X bukan Y lagi, tetapi simbolnya adalah theta. Nah, ini namanya perpindahan sudut. Oke, kalau di dalam gerak lurus itu ada istilah X, ada istilah Y. Delta X, delta Y. Kalau ini ada theta, boleh delta theta, boleh juga. Apalagi di dalam gerak lurus istilah kecepatan atau kelajuan yaitu V. Maka nanti kalau di dalam gerak melingkar V-nya pun juga ada, tetapi ditambah dengan omega. Jadi V-nya tetap ada dan omega. Ya, ini omega ya. Jadi kayak huruf V tetapi melengkung. Nah, ini yang disebut dengan kecepatan sudut. Kalau V ini tidak lain adalah kecepatan linier atau kelajuan linier. Oke. Apalagi di dalam gerak lurus, teman-teman masih ingat terkait dengan ada X, ada V, ada T ya, waktu. Di dalam gerak melingkar pun juga sama, masih tetap menggunakan waktu juga ya. Seperti ini ada T. Terus di gerak lurus ada istilah acceleration atau percepatan yaitu A. Maka di gerak melingkar pun juga ada A juga, percepatan linear pun juga ada. Selain ada A, juga di gerak melingkar nanti dikenal juga dengan istilah alfa. Nah, mirip dengan omega. Kalau alfa ini, karena ini gerak melingkar, namanya percepatan sudut atau angular acceleration. Kalau A ini adalah percepatan linear atau linear acceleration. Kalau omega itu angular velocity ya, kecepatan sudut. Hubungannya apa ini? A dengan alfa, V dengan omega. Ya, selalu karena di melingkar itu pasti ada pusatnya, ada istilahnya R. Ya kan? Ada radiusnya, jari-jarinya. Makanya hubungannya adalah V itu tidak lain adalah besarnya omega dikali dengan R. Ini hubungannya apa ini? A dengan alfa. Bahwa besarnya A itu adalah alfa dikali dengan R. Ini hubungannya di sini. Jadi selalu jari-jari berfungsi di sini menjadi lebih berbeda nanti. Ya. Kenapa sih polisi tidur yang kecil dengan polisi tidur yang besar itu kalau kita lewatin lebih mudah yang lebih besar dengan kecepatan yang lebih tinggi? Kenapa bisa? Ini karena tergantung dengan jari-jarinya. Nah, namun di gerak melingkar ada hal-hal khusus. Ingat sekali lagi, nanti semuanya ada kemiripan kok. Hanya di gerak melingkar ada hal-hal khusus yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak melingkar. Yaitu apa? Ingat bahwa gerak melingkar itu berarti apa? Lintasannya benda tersebut akan melalui titik yang sama. Ya, kalau dia melakukan perputaran melingkar, dia akan melewati satu titik yang sama. Yang sering disebut dengan apa? Berputar kan, makanya berputar. Kalau berputar berarti istilahnya ada nanti
ada istilahnya banyaknya putaran tiap detik, ya kan? Terus waktu yang ditempuh untuk mencapai satu putaran berapa detik. Nah, istilahnya adalah apa? Masih ingat? Iya, frekuensi dan periode. Nah, frekuensi disebutkan dengan F kecil, periode dengan T besar. Hubungannya apa? Masih ingat? Nah, pastinya adalah bahwa frekuensi itu kebalikan dari periodenya. Ya, kalau Pak Yo tuliskan ini hubungannya, F adalah 1/T. Ya, frekuensi itu adalah seper periodenya, atau periode adalah seper frekuensinya. Ini besaran-besaran yang nanti ada di dalam analisis kuantitatif gerak melingkar. Ya, kalau gerak lurus seperti ini sudah Pak Yo bahas dalam video gerak lurus, ya, entah itu GLB, entah itu GLBB. Sekarang kita fokus yang gerak melingkar, ya. Jadi hanya ini perbedaannya, dan ini yang perlu dicermati, tidak lain tidak bukan. Ya. Terus apakah di dalam gerak melingkar ada, kalau di dalam gerak lurus kan ada istilah GLBB, ada GLB, ada, gerak melingkar pun juga ada, ya. Jadi seperti ini, kita fokus yang ke sini, ya. Ya, gerak melingkar. Nah, yang ini sudah kita kupas tuntas dalam video gerak lurus. Ya. Sekali lagi, kalau di gerak lurus beraturan, di sini pun juga ada istilahnya, namanya gerak melingkar beraturan. Sama kan? Mirip ya. Ya, istilah melingkar dan lurus, bedanya di sini. Jadi Pak Yo cermati di sini. Nah, masih ingat formulasi untuk gerak lurus beraturan? Yaitu kalau bicara jarak tempuh atau delta X sama dengan V, hasil perkalian dari V, kecepatannya dikali dengan waktunya. Yang ini pun juga sama, bukan sama ya, mirip. Jadi delta theta, nah, perbedaan sudut, sama dengan V-nya kita ubah menjadi omega, nah, dikali dengan T. Masih ingat hubungan antara omega dan V? Yaitu V adalah omega dikali dengan jari-jarinya. Nah, oke, ini ya kan terjadi kemiripan, omega dikali T. Nah, kalau ini bicara XT, ya kan, posisi akhir, berarti kan ini posisi mula-mula ditambah VT, iya kan? Di sini pun juga berlaku ya hal yang sama. Berarti theta akhir final itu mula-mula ya 0, nah, ditambah omega dikali dengan T. Udah sama saja. Nah, nanti pun di gerak lurus berubah peraturan, di sini pun juga mengikuti. Nah, misalnya ini gerak lurus berubah peraturan terkait dengan hubungan percepatan dan waktu, ya. Nah, kita tulis ini VT, ya kan, VT sama dengan V0, ya kan, ditambah A kali T, betul tidak? Nah, boleh. Ini berarti A-nya bisa plus bisa min, bergantung dari percepatan atau perlambatan, dikali dengan T, ya. Sekali lagi V0 ditambah percepatan itu plus A, kalau perlambatan nanti min A dikali dengan T. Yang gerak melingkar berubah peraturan pun juga sama, V-nya kita ganti dengan omega, berarti omega T sama dengan omega mula-mula ditambah, ya kan, A-nya kita ubah dengan alfa. Nah, kan gitu. Bisa kalau mengalami percepatan sudut, ya udah plus alfa. Kalau mengalami perlambatan sudut, ya udah
min alfa. Mirip kan? Iya, ini. Makanya gerak melingkar itu dipelajari kalau di sekolah-sekolah itu setelah teman-teman belajar gerak lurus dan gerak parabola. Gitu. Nah, ada hal khusus yang untuk gerak melingkar, yaitu terkait dengan frekuensi, kecepatan sudut, dan periode. Yuk, Pak Yo bahas lagi terkait dengan frekuensi, periode, dan juga kecepatan sudut. Nah, ini hubungan, kita bahas hubungan kecepatan sudut ya. Ini omega ya, dengan frekuensi simbolnya adalah F, dan periode simbolnya T besar. Ini F kecil dan T besar. Kaitannya apa hubungannya? Ingat sekali lagi, ketika benda mengalami melingkar, melakukan gerak melingkar, berarti sebenarnya dia menempuh sudut. Berarti nanti kecenderungan dia pun, benda tersebut akan melewati titik yang sama. Nah, berarti terjadilah frekuensi dan periodenya tentunya. Nah, kita bicara melingkar penuh, satu lingkaran penuh ya. Pak Yo gambar satu lingkaran penuh. Nah, ini ada jari-jarinya ya, ada R. Nah, satu lingkaran penuh itu berarti kalau boleh kita sebutkan itu satu putaran ya. Ini ya, satu lingkaran penuh itu berarti satu putaran. Berarti kalau lingkaran tidak penuh, ya udah berarti sekian aja, perbagian dari satu putaran aja, tinggal sudut. Nah, kalau bicara sudut berarti satu putaran, satu lingkaran itu berapa derajat? 360 derajat. Betul. Itu lihat 360 derajat. Nah, sekarang kalau satuannya bukan derajat, satuannya itu ada berapa radian? Nah, ternyata satu putaran, satu lingkaran atau 360 derajat itu tidak lain adalah sebesar 2 pi radian. Ini jadi satu lingkaran sama dengan satu putaran sebesar 360 derajat dan sebesar 2 pi radian. Ya, ini yang sering boleh disebut dengan kadang, nah hati-hati ya, ini boleh menggunakan 22/7. Nah, kalau kita bicara pi aja, tapi kalau bicara pi radian berarti bicara 180 derajat. Hati-hati. Nah, kapan kita menggunakan 180 derajat, kapan kita menggunakan 22/7, nanti kita bahas dalam gerak harmonik sederhana. Videonya tunggu saja tanggal mainnya. Oke. Nah, kita kembali ke sini, satu lingkaran sama dengan satu putaran atau 160 derajat atau 2 pi radian. Rad itu kependekan dari radian. Nah, ini nanti menjadi satuan-satuan yang khusus ada di gerak melingkar. Kenapa? Karena nanti teman-teman pasti akan mengenal istilahnya RPM. Nah, RPM ya. RPM itu apa? Yaitu rotation per minute. Nah, jadi nanti bisa satuannya bisa RPM ya kan, bisa menggunakan satuan ini loh, hati-hati. Nah, rad per second. Nah, bagaimana konversi dari RPM menuju rad per second ini? Nah, rad per second bagaimana? Nah, tentunya akan melewati hal-hal seperti ini. Dari istilahnya RPM ya, rotation per minute, berarti mau nggak mau harus jadikan second, ya kan? Berarti ini harus diubah dulu menjadi RPS. RPS itu tidak lain adalah apa? Tidak lain, rotation per second itu tidak lain adalah frekuensi. Nah, muter-muter nanti hanya seperti itu juga. Banyaknya putaran dalam tiap detik.
Nah, itu namanya frekuensi. Nah, setelah menjadi RPS baru kita bisa jadikan ke radian per second. Tinggal dikali berapa? Tinggal ini dikali 2 pi rad. Udah. Berarti RPM harus jadikan dulu ke RPS, baru dikali 2 pi radian menjadi satuan. Ini satuan-satuan RPM itu sering kali di bidang otomotif ya. Sedangkan untuk satuan ilmiahnya yaitu rad per second. Ingat, ini terkait dengan kecepatan putarannya ya, terkait dengan kecepatan sudut omega. Ya. Oke, kita bahas berikutnya. Ingat, kalau kita bicara ini melingkar penuh ya, berarti benda tersebut melakukan, seandainya kita bicara yang GMP ya, gerak melingkar beraturan. Ketika benda ini mengalami gerak melingkar beraturan dalam satu lingkaran penuh, berarti jarak tempuhnya berapa? Ini kelilingnya kan. Nah, berarti kalau kita bicara jarak tempuh melingkar seperti ini, itu tidak lain adalah satu keliling. Ya, kalau kita bicara satu lingkaran ya, berarti satu keliling. Keliling lingkaran bagaimana menghitungnya? Adalah pi kali d ya. Pi dikali dengan diameternya, atau pi dikali dengan 2r. Kenapa? Karena diameter itu tidak lain adalah 2 kalinya radius atau jari-jari. Kalau kita bicara waktu bagaimana? Ingat, kita bicara waktu ada 2 di sini, t kecil dan juga t besar. Sekali lagi, kita bicara waktu itu ada 2, t kecil dan t besar. T kecil itu waktu ya, real time-nya, sedangkan t besar adalah periode ya, waktu khusus yang ditempuh benda dalam menempuh satu putaran. Nah, kalau waktu yang t kecil adalah waktu yang berlaku untuk semuanya gitu. Nah, hubungannya apa nanti di sini ya kan? Ingat sekali lagi, t itu tidak lain adalah 1/f. Nah, nanti bagaimana hubungannya? Ternyata kalau kita bicara di dalam gerak melingkar beraturan, V itu bukannya jarak tempuh per waktu ya. Iya kan? Kecepatan itu tidak lain adalah jarak tempuh per waktu. Jarak tempuhnya adalah 2πr. Waktunya kita bicara waktu benda tersebut melakukan gerak melingkar, berarti kita bicara T besar. Berarti formulasinya bisa kita ubah menjadi apa? 2πr per T gitu ya kan, 2πr per T besar. Nah, coba deh perhatikan ini yang 2π per T dikali R ini berarti tidak lain adalah kembali ke hubungan antara V dan omega ya, bahwa V sebenarnya adalah omega dikali dengan R ya kan, R nya ada. Nah, berarti ini tidak lain adalah, nah, omega sendiri adalah 2π per T. Nah, jadi di sini hubungan antara kecepatan sudut, frekuensi, dan periode. Jadi besarnya kecepatan sudut itu kalau kita lihat dari frekuensi atau periode adalah, yaitu kecepatan sudut adalah 2π per T, atau kecepatan sudut itu 2π dikali R. Udah. Jadi dapat formulasi terkait dengan kecepatan sudut. Inilah hubungan antara kecepatan sudut, frekuensi, dan periode. Nah, disinilah yang perlu dicermati oleh teman-teman semua, sehingga nanti di dalam gerak melingkar teman-teman bisa menganalisis terkait dengan soal-soalnya. Oke, demikian video Pak Yul terkait dengan gerak melingkar. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan tetap jangan lupa
untuk tetap like, share, dan subscribe. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Silahkan untuk share, berbagi dengan teman-teman di luar sana. Ya, jika suka silahkan like. Ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.